Halo Sobat Maya, kembali lagi ke series maraton saham IPO. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang salah satu saham yang paling banyak juga nih kalian request. Siapa lagi kalau bukan KETR. Nah, jadi KRTR ini merupakan grup dari Trias Mitra ya yang bergerak dalam bidang usaha pembangunan infrastruktur kabel atau fiber optik ya, bawah laut dan darat, juga menjual jaringan tersebut serta menyediakan jasa pemeliharaan dan pengelolaan jaringan telekomunikasi baik yang dibangun diri sendiri ataupun milik perusahaan lain. Dalam menjalankan bisnisnya, KETR beserta perusahaan anaknya mempunyai tiga peran nih Sobat Maya. Jadi yang pertama itu sebagai kontraktor, jadi dia melayani pembangunan konstruksi jaringan milik pihak lain. Lalu yang kedua adalah sebagai developer, dalam fungsinya itu dia berinvestasi dengan membangun sendiri jaringan kabel, lalu menjual core yang ada di dalam jaringan fiber optik yang dibangunnya tersebut. Lalu yang ketiga adalah managed services provider. Dalam artian, KETR ini menyediakan jasa pemeliharaan dan pengelolaan jaringan termasuk fasilitas NOC ataupun Network Operation Center. Sampai dengan prospektus ini diterbitkan, grup Trias Mitra telah membangun jaringan infrastruktur telekomunikasi itu dengan total panjang kabel mencapai 10.013 km, termasuk kabel milik pihak lain yang dikerjakannya sebagai kontraktor. Untuk proyeknya lumayan banyak ya Sobat Maya, dan tentunya ini akan terus bertambah di masa mendatang. Lalu dari sisi pendapatan, untuk pendapatannya memang saat ini lebih didominasi oleh jasa konstruksi dan juga penjualan sistem kabel fiber optiknya. Lalu kita lanjut melihat laporan laba rugi dari KETR ini. Jika kita lihat dari laba usahanya, 2019 sampai 2021, KETR ini selalu mencatatkan laba usaha ya, walaupun memang nggak setiap tahun terus bertumbuh. Terlebih di tahun 2020 ya, di mana COVID menyerang sehingga penjualan fiber optik dari KETR ini pun sedikit terganggu sehingga pada akhirnya mengurangi penjualan dari KETR. Dan jika kita lihat di tahun 2022, di periode yang sama ya, baik di 31 Maret ataupun 30 Juni, pendapatan dari KETR ini berkurang dibandingkan tahun 2021. Dan most likely untuk laba usahanya di tahun 2022 ini akan lebih kecil ya dibandingkan tahun 2021. Salah satu alasannya ya karena penjualan dari fiber optiknya KETR ini di tahun 2022 juga mengalami penurunan. Jadi dari sisi laba rugi masih belum terlalu konsisten mencatatkan pertumbuhan ya. Nah, untuk pemegang saham dari KETR ini hanya ada tiga ya Sobat Maya. Nah, GLB ini Gema Lintas Benua. Mungkin Sobat Maya nggak asing ya. Kayaknya pernah dengar kan di mana? Ya, jadi Gema Lintas Benua ini adalah pemegang sahamnya dari Moratelindo. Ataupun kode tikernya itu Mora ya. Jadi belum lama juga listing di bursanya kita. Nah, Gema Lintas Benua sendiri itu dimiliki oleh Bapak Galumbang Menak ya, yang sekaligus merupakan direktur utama dari Moratelindo. Nah, Bapak Galumbang Menak ini juga merupakan beneficial owner ataupun pengendali ya dari KETR ini. Karena adanya keterkaitan antara Mora dengan KETR, sebenarnya lumayan menarik ya Sobat Maya bagi KETR juga. Karena ya kemungkinan besar tender-tender untuk pemasangan fiber optik itu bisa diambil dari KATR ini. Lalu di sini juga ada nama Petrus Sartono. Nah, Bapak Petrus Sartono ini juga adalah seorang profesional yang pernah menjabat di PT Telkom ya. Jadi untuk spesifikasi dari Bapak Petrus Sartono ini bukan kaleng-kaleng. Saat ini Bapak Petrus Sartono juga menjabat sebagai komisaris utama dari KETR. Tentunya hal ini sangat berdampak positif ya terhadap kinerjanya KETR di masa mendatang. Oke, jadi dalam IPO ini sebanyak-banyaknya 426 juta lembar saham atau mewakili sebanyak 15% dari modal ditempatkan dan disetor penuh yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Untuk harga penawarannya sendiri itu berkisar antara 246 hingga 360. Sehingga dana yang akan diraup dari IPO ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar 153 miliar. Untuk dana IPO-nya sendiri akan dipergunakan untuk tujuan-tujuan sebagai berikut. Yang pertama adalah sekitar 10% itu digunakan untuk membiayai kegiatan operasional proyek untuk segmen bisnis developer, kontraktor, serta jasa pemeliharaan dan pengelolaan jaringan telekomunikasi. Lalu yang kedua adalah sekitar 90% itu akan dialokasikan sebagai tambahan modal anak perusahaan, yaitu PT TMI. Untuk tujuan penggunaan dana IPO-nya sendiri, menurut saya agak kurang greget ya Sobat Maya, karena lebih ke setoran modal dan tujuannya juga untuk modal kerja ya, bukan buat ekspansi usaha gitu.
Lalu yang akan menjadi underwriter dari IPO-nya KETR ini adalah Sinhan Sekuritas Indonesia dengan kode brokernya AHA. Nah, AHA ini emang jarang ya mengawal saham IPO. Dalam 2 tahun terakhir hanya ada 2 saham yang dikawal IPO, yaitu SWID dan juga WGSH. Untuk SWID sendiri itu cuma berhasil ditutup di zona hijau ya di hari pertamanya listing. Dan itu pun keesokan harinya langsung turun sampai saat ini harganya belum pernah melebihi harga IPO-nya. Tapi kalau untuk WGSH itu sih keren ya Sobat Maya, walaupun dia papan akselerasi tapi dia berhasil arah sampai 5 kali. Cuma ya emang kalau WGSH itu momentumnya pas ya, di mana saham teknologi itu lagi kencang-kencangnya nih. Sementara kalau SWID emang waktu itu pas dia listing, sektor properti lagi kurang bersemangat. Oke, kita lanjut ke laporan keuangannya. Jadi kalau dari sisi aset, bisa kita lihat bahwa jumlah asetnya ini terus meningkat ya dari tahun ke tahun. Terlebih ada obligasi juga yang diterbitkan oleh KETR dan jumlah nilainya lumayan besar. Tapi dari sisi likuiditas masih aman kok. Nah, untuk lockup periodnya di IPO-nya KETR ini ada lockup period ya Sobat Maya karena ada penambahan saham sebelum IPO. Jadi untuk 3 pemegang saham dari KETR itu semuanya nggak akan mengalihkan kepemilikan sahamnya selama 8 bulan semenjak KETR ini listing di bursanya kita. Lalu dari sisi valuasi, di tahun 2021, valuasi dari KETR ini sangat menarik ya. PR-nya cuma 7,58 kali dan PBV-nya juga 1,3 kali. Tapi di tahun 2022, karena saya hitung secara annualized ya, untuk earnings-nya itu dia lumayan jauh turun nih Sobat Maya dibandingkan tahun 2021. Sehingga mengakibatkan PER-nya itu jadi sebesar 18,16 kali. Sementara untuk PBV-nya jadi 1,2 kali. Ya sebenarnya untuk valuasi segini, untuk ukuran saham IPO ya, itu masih cenderung murah sih. Nah, dari tadi udah banyak hal yang kita bahas, sekarang tiba juga kita ke bagian kesimpulan. Kesimpulan yang pertama adalah secara kinerja, KETR ini masih sangat bergantung ya pada penjualan fiber optiknya. Dan untuk hal ini, KETR itu belum konsisten mencatatkan pertumbuhan. Sementara beban keuangan KETR juga lumayan besar dan hal ini tentunya akan menggerus laba usahanya KETR. Tapi di sisi lain, prospek usaha dari KETR ini juga masih sangat bagus ya, didukung oleh partner yang sudah ternama di bidangnya termasuk Mora yang merupakan pihak terafiliasi. Sebagai informasi tambahan, KETR ini juga punya proyek ya dengan Indosat, XL, Telkomsel. Jadi untuk partner-partnernya sendiri emang namanya udah nama-nama gede semua Sobat Maya. Lalu kesimpulan yang kedua, valuasi KETR ini cenderung murah ya untuk ukuran saham IPO. Dan jika kita lihat dari sisi saham yang dilepaskan kepada publik berbanding dengan ekuitasnya, maka nilai yang ditawarkan itu sebenarnya cukup fair. Lalu untuk tujuan penggunaan dan IPO-nya, ya menurut saya pribadi nih ya, agak kurang greget. Lalu kesimpulan yang ketiga, underwriter dari IPO-nya KETR ini adalah AHA. Nah, AHA sendiri jarang ya jadi underwriter. IPO terakhir yang dikawal oleh AHA adalah WGSH dan juga SWID. Untuk WGSH itu berhasil arah hingga 5 kali, sementara untuk SWID hanya berhasil ditutup di zona hijau di hari pertamanya listing. Dan keesokan harinya langsung lanjut turun, dan hingga saat ini belum pernah melebihi harga IPO-nya. Tapi dari historikal ya, walaupun baru 2 kali, AHA ini belum pernah sih tutup di zona merah ya untuk saham-saham yang pernah dikawalnya. Nah, apakah KETR ini akan bernasib sama? Harusnya sih iya. Ya kita bantu doakan sama-sama aja ya Sobat Maya. Dan kita tunggu aja aksinya AHA di waktu KETR ini listing. Karena memang secara jadwal ya, yang berdekatan sama ataupun bersamaan dengan IPO-nya KETR ini lumayan banyak. Jadi agak worry-nya di bagian situ sih. Kalau misalnya KETR ini listingnya tunggal nih, nggak ada saham lain yang listing di hari tersebut, saya lumayan pede KETR ini bisa ditutup arah di hari pertamanya listing. Tapi kalau misalnya kejadiannya kayak gini, agak meragukan juga nih Sobat Maya. Ya semoga aja sih bisa minimal ditutup di zona hijau ya. Lalu kesimpulan yang terakhir. Seperti pada IPO lainnya, saya akan memanfaatkan momentum IPO ini untuk mendulang cuan. Dari sisi prospek usaha, menurut saya KETR ini masih sangat menjanjikan ya. Terlebih dia di backup sama nama-nama gede. Jadi menurut saya masih ada peluang lah.
Lalu secara historikal juga AHA ini mengawal saham IPO itu belum pernah ditutup di zona merah ya, walaupun dia emang jarang banget mengawal saham IPO, tapi berpegang pada historikal tersebut, besar harapan ya KETR ini paling nggak ditutup di zona hijau di hari pertamanya listing. Lalu secara size KETR ini juga nggak gitu gede ya Sobat Maya ya, dibandingkan dengan misalnya afiliasinya yaitu Mora, size-nya itu jauh banget. Jadi kalau misalnya KETR ini mau digoreng, ya harusnya jauh lebih gampang dibandingkan dengan Mora. Lalu secara valuasi juga mirip-mirip ya antara Mora ini dengan Mora waktu IPO-nya dengan KETR ini. Jadi besar harapan KETR ini bisa ditutup di zona hijau lah minimal ya. Tapi again ya, yang namanya saham, terlebih saham IPO, itu nggak pernah luput dari yang namanya resiko. Jadi, jika misalnya Sobat Maya mau order nih saham IPO-nya KETR, pastikan Sobat Maya itu melakukan order dengan resiko yang siap untuk Sobat Maya tanggung ya. Untuk pemesanan saya, nantinya saya akan update di tab community ataupun IG saya pada saat masa offering nanti ya Sobat Maya. Nah Sobat Maya, demikianlah video pembahasan saham IPO KETR. Semoga aja video ini dapat bermanfaat bagi Sobat Maya semuanya dan dapat menjadi bahan pertimbangan nih, apakah nantinya Sobat Maya mau membeli saham IPO KETR atau enggak. Untuk video KETR sendiri ini adalah video terakhir saya ya di bulan ini Sobat Maya. Jadi saya sebelum flight keluar kota, saya coba untuk rekam dulu nih terakhir ya, udah malam banget. Posisinya sekarang udah jam 1. Semoga aja poin-poin pentingnya tersampaikan dengan baik ya. Walaupun ini udah saya singkat banget, jadi cuma poin-poin pentingnya aja. Jadi ya semoga aja bisa menambah insight bagi Sobat Maya lah ya, walaupun nggak lengkap-lengkap banget nih. Tersisa dua saham IPO lagi yang belum saya review. Kalau untuk Zata, saya lihat untuk jadwal IPO-nya itu dia listing di tanggal 10 November. Jadi ada kemungkinan saya masih bisa kejar ya untuk IPO-nya Zata. Sementara yang satu lagi yaitu Nine, itu saya baca sekilas dia merupakan papan akselerasi. Saya balik ke Jakarta itu 31 malam. Nah, itu nggak tahu tuh keburu atau enggak ya bikin reviewnya si Nine ini. Kalau misalnya keburu ya saya akan bikin videonya, tapi kalau misalnya nggak keburu, paling ya saya update di tab community ataupun di IG saya ya, untuk poin-poin penting dari Nine ini. Saya udah baca sekilas, mungkin di luar kota nanti saya akan baca prospektusnya juga, kalau misalnya sempat ya. Soalnya kan bareng keluarga nih perginya, jadi nggak tahu sempat atau enggak ya untuk baca prospektus di sana. Tapi kalau misalnya saya ada waktu luang, saya pasti akan baca. Dan saya akan usahakan pas balik saya coba untuk buat videonya. Nah Sobat Maya, sampai di sini dulu video kita. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.